Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Perbandingan kacang-kacangan dengan unsur makanan lainnya. Perhatikanlah dengan teliti kegunaan makanan kacang-kacangan. Ada sebagian kacang-kacangan yang gizinya tidak setinggi yang lain. Jangan mengurangi menu makanan lain hanya untuk membeli lebih banyak kacang-kacangan. Jangan terlalu bebas dengan makanan itu. Kalau itu digunakan sesekali, maka akibatnya sangat baik. Kalau digabung dengan makanan lain dalam perbandingan yang lebih besar, maka makanan itu begitu mewah sehingga tubuh sulit menerimanya. Saya telah mendapat petunjuk bahwa makanan kacang-kacangan sering digunakan dengan tidak bijaksana karena terlalu besar perbandingannya. Sebagian kacang-kacangan tidak bergizi setinggi yang lain. Buah almond lebih baik dari kacang tanah. Tetapi kacang tanah dalam kuantitas yang terbatas dapat digabung dengan biji-bijian untuk menghasilkan makanan enak yang mudah dicerna. 3 tahun yang lalu saya menerima surat yang mengatakan begini. Saya tidak dapat memakan makanan kacang-kacangan. Perut saya tak dapat menerimanya. Lalu diberikanlah beberapa resep pada saya. Saya dapati bahwa ada bahan lain yang harus dicampur dengan itu supaya cocok cita rasanya dan jangan menggunakan perbandingan yang begitu besar. 1/10 sampai 1/6 bagian kacang-kacangan sudah cukup, bervariasi menurut campuran. Kami mencobanya dan berhasil. Penggunaan telur semakin tidak aman. Mereka yang hidup di daerah baru atau di daerah miskin di mana jarang ditemukan buah-buahan atau kacang-kacangan, janganlah didesak untuk meninggalkan susu dan telur. Memang betul, orang-orang perlu meninggalkan makanan yang merangsang karena itu merangsang nafsu hewani. Istimewa keluarga yang mempunyai banyak anak-anak kecil yang memupuk kebiasaan nafsu, janganlah berikan telur kepada mereka. Tetapi dalam kasus orang yang lemah alat pembuat darahnya, apalagi tidak ada makanan lain yang memenuhi kebutuhan tubuh, maka janganlah meninggalkan susu dan telur. Bagaimanapun, berhati-hatilah usahakan mencari susu yang berasal dari sapi perah yang sehat dan telur yang berasal dari ayam yang sehat atau burung puyuh sehat yang dipelihara dan diberi makan dengan baik. Telur dimasak dengan sedemikian rupa agar mudah dicerna. Reformasi makanan haruslah dilakukan secara bertahap. Sebagaimana penyakit bertambah di dalam tubuh hewan, penggunaan susu dan telur makin lama semakin tidak aman. Harus diusahakan penggantinya, yaitu bahan lain yang menyehatkan dan tidak mahal. Orang harus diajar bagaimana caranya memasak seboleh-bolehnya tanpa susu dan telur, namun menyehatkan dan menarik selera. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.